Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan di leg E semifinal Piala AFF 2020 melawan Singapura, Rabu, tanggal 22 Desember tahun 2021, malam WIB. Dan salah satu penampilan yang disorot pada duel di National Stadium itu adalah performa Elkan Bagot. Timnas Indonesia sejatinya mampu unggul terlebih dahulu pada babak pertama. Adalah Witan Sulaiman yang mampu menjebol gawang Singapura pada menit ke-28 memanfaatkan umpan dari Asnawi Mangkualam. Namun sayangnya, timnas Singapura mampu menyamakan kedudukan lewat gol Ihsan Fandi pada menit ke-70. Kedua tim mencoba menambah keunggulan dengan gencar menyerang di sisa waktu pertandingan. Namun, hasil imbang 1-1 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat leg kedua akan semakin sengit untuk menentukan siapa yang berhak lolos ke final. Leg kedua semifinal Piala AFF 2020 antara Timnas Indonesia kontra Singapura dihelat Sabtu, tanggal 25 Desember tahun 2021. Cukup menarik melihat permainan Timnas Indonesia yang kembali diperkuat bek andalan, Elkan Bagot dalam pertandingan ini. Pemain berusia 19 tahun itu tampil di babak kedua, namun belum cukup membawa Indonesia menang. Berikut ulasan mengenai performa Elkan Bagot dalam pertemuan pertama Timnas Indonesia vs Singapura di babak semifinal Piala AFF 2020. Secara umum ia tampil kurang maksimal. Yuk scroll ke bawah untuk mengetahui ulasannya. Performa Elkan Bagot menurun. Dalam komposisi starting 11 Timnas Indonesia kontra Singapura, tidak ada nama Elkan Bagot. Namanya ada di daftar pemain cadangan, dan pelatih Sintayong mempercayakan trio bek tengah kepada Fahrudin Arianto, Alfeandra Dewangga, dan Rizky Ridho. Timnas Indonesia sukses memetik keunggulan pada 45 menit pertama melalui sontekan Witan Sulaiman menit ke-28. Hebatnya, gawang Indonesia aman dari kebobolan sepanjang paruh pertama. Lantas Sintayong menurunkan Elkan Bagot di babak kedua. Ia diturunkan usai turun minum menggantikan Rizky Ridho. Strategi ini diharapkan mengulangi kesuksesan kala membabat Malaysia 4-1 di partai terakhir penyisihan grup B. Sintayong sepertinya ingin memaksimalkan postur tubuh Elkan Bagot, terutama untuk duel bola-bola atas, dan menyambut sepak pojok sehingga berbuah gol seperti ketika melawan Malaysia pada laga pamungkas grup B. Namun, Elkan Bagot bermain di bawah performa terbaiknya. Ia malah beberapa kali melakukan kesalahan di garis pertahanan, dan tidak mampu menghasilkan gol lewat sundulan dari sepak pojok, seperti yang ia lakukan ke gawang Malaysia. Strategi gagal. Timnas Indonesia di bawah naungan Sintayong kembali melakukan perubahan taktik dalam pertandingan ini. Dengan berani sang pelatih menurunkan Fahrudin Arianto dan Dedik Setiawan sejak menit pertama. Namun justru Irfan Jaya dan kawan-kawan bisa tampil enjoy di babak pertama. Tuan rumah Singapura kedodoran di 45 menit pertama untuk meladeni permainan taktis dan cerdas Indonesia. Strategi Sintayong pada paruh kedua sebenarnya cukup baik, seperti memasukkan Elkan Bagot, Evan Dimas, Ezra Walian, dan Yabes Roni. Setidaknya taktik rotasi yang dilakukan Sintayong membingungkan Singapura. Namun strategi sang pelatih kurang berjalan maksimal di babak kedua. Terutama ketika kecolongan gol Singapura yang memaksa laga harus berakhir sama kuat 1-1. Mantan penggawa Timnas Indonesia, Agung Setiabudi menilai bahwa gol Singapura tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi, jika sedikit lebih berkonsentrasi. Saya menyoroti taktik dari Sintayong kali ini kurang berhasil, terutama di babak kedua. Timnas Indonesia terlalu berani main terbuka, tidak seperti di babak pertama yang sangat disiplin. Singapura tinggal menunggu momentum dalam menyerang, ungkapnya kepada bola.com, Rabu malam. Untuk proses kebobolan, saya melihat pemain kurang sigap menutup serangan balik Singapura. Dewangga terburu-buru dalam menghalau bola. Bagot menurun hari ini, sebaiknya Sintayong juga tidak perlu mengganti Rizky Ridho, tegasnya.